Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dia Study. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardia dengan NIM 20111020338. Mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen fasilitas, perlengkapan, dan sarana prasarana, yang mana video ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen non-formal atau pesantren yang diampu dosen kami, yaitu Dr. Ahmad Muhadin MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan dirumuskan sebagai mobilitas segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Selanjutnya, apa itu sarana pendidikan dan prasarana pendidikan? Sarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, seperti halaman, kebun, dan sebagainya. Dan apa itu manajemen sarana dan prasarana? Manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu ditinjau dari jenisnya, ditinjau dari barangnya, dan ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Yang pertama, ditinjau dari jenisnya. Dilihat dari jenisnya, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana atau fasilitas fisik dan sarana atau fasilitas non-fisik. Fasilitas fisik atau material adalah segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan segala usaha, seperti kendaraan, meja tulis, komputer, perabot, dan alat peraga. Sedangkan fasilitas non-fisik adalah segala sesuatu yang bukan benda mati atau dapat disebut sebagai benda atau dibendakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan segala usaha, seperti manusia, jasa, dan uang. Yang kedua, ditinjau dari sifat barangnya. Ditinjau dari sifat barangnya ini, ada 2 macam sarana dan prasarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya, lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Barang bergerak atau barang yang dapat dipindahkan ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tidak habis pakai atau tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah barang yang sudut volumenya pada waktu dipergunakan dan dalam waktu tertentu barang tersebut dapat susut terus sampai habis dan tidak berfungsi lagi. Contohnya cover tulis, tinta, kertas, spidol, dan sebagainya. Dan sarana pendidikan yang tidak habis pakai atau tahan lama adalah barang-barang yang dapat digunakan berulang kali serta tidak susut volumenya semasa dipergunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tetapi tetap memerlukan perawatan agar selalu siap pakai untuk pelaksanaan tugas, seperti mesin tulis, meja, komputer, dan sebagainya. Dan yang kedua,
Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti perusahaan daerah air minum atau PDAM. Yang ketiga, ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Yang pertama, alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, alat peraga, dan alat praktek dan sebagainya. Yang kedua, alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran. Dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik. Yang ketiga, media pengajaran adalah saran pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual. Selanjutnya ke tahap pengolahan sarana dan prasarana. Pengolahan ini meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Yang pertama, perencanaan. Suatu kegiatan manajemen yang baik tentu diawali dengan suatu perencanaan yang baik dan matang, supaya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Dalam usaha pengadaan barang harus direncanakan dengan hati-hati agar pengadaan sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai kebutuhan sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru atau rusak yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ditugaskan pada lembaga pendidikan. Tujuan dari adanya penyimpanan ini diantaranya yang pertama, agar barang tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang kedua, agar tidak terjadinya kasus kehilangan barang sarana prasarana. Yang ketiga, agar barang-barang sarana prasarana yang tidak terpakai tersusun rapi sehingga mudah ditemukan jika sewaktu-waktu ingin digunakan. Yang keempat, agar mudah dalam pengawasan penggunaan barang-barang sarana dan prasarana. Yang keempat, penyaluran. Penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Hal penting selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penggunaan sarana dan prasarana, yaitu sesuai dengan standar supaya dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Seluruh pihak yang ada di sekolah memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan dalam upaya memelihara atau menjaga keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana agar tetap dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang, agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan dapat digunakan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan. Maka, barang-barang tersebut perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu atau perusaknya. Tahap pengolahan yang terakhir adalah penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk menghilangkan sarana dan prasarana tersebut dari daftar inventarisasi, yang artinya bila biaya rehabilitasnya terlalu besar sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Itulah pemaparan materi tentang
manajemen fasilitas, perlengkapan, dan sarana prasarana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.